Baiklah, kita lanjutkan untuk materi pembahasan tentang laporan keuangan atau siklus akuntansi dari UD Buana. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat bagaimana neraca dari UD Buana ini. Nah, baiklah, untuk membuat laporan neraca, maka bahan atau acuan kita itu kita bisa lihat dari neraca lajur, ya, dimana di neraca lajur ini ada kolom neraca. Nah, untuk kolom neraca ini maka bisa kita ambil dari kode 1 sampai kode 3. Ini bisa kita input ke dalam laporan neraca nantinya. Berarti yang ini kita bahas. Yang kita ambil berarti adalah kolom yang ini. Ya, berarti yang ini. Karena untuk kode 4 ke bawah itu kemarin sudah kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi. Maka untuk kode 1 sampai 3 itu akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca, ya. Akan kita masukkan nilai-nilai yang ada di kolom neraca di laporan neraca lajur ini untuk membuat laporan neraca ini. Nah, untuk laporan neraca sendiri itu rumusnya adalah bahwa antara nilai harta itu harus seimbang dengan nilai hutang plus modal gitu. Makanya di sisi harta ini atau sisi debit ini bisa dikatakan sebagai sisi harta, kemudian sisi sebelah kanan atau kredit atau ini bisa disebut sebagai sisi hutang plus modal. Oke, baiklah di sini. Nah, langkah pertama untuk membuat neraca yang pertama adalah kita harus input dulu kategori asetnya ini apa saja. Ya, untuk kategori aset itu adalah kode akun 1 strip 1 gitu. Karena kode akun untuk aset itu ada dua, kode akun 1 strip 1 dan 1 strip 2, atau bisa kita lihat di sini bahwa akun harta lancar atau current asset itu adalah kode yang kodenya akun 1 strip 1 ini. Nah, untuk 1 strip 2 ini kategori harta tak lancar atau bisa dikatakan sebagai fixed asset kalau biasa akunnya. Seperti itu ya. Jadi kita input dulu yang ini. Mulai dari cash in bank sampai ke prepaid tag ini adalah masuk kategori sebagai kategori harta lancar karena kodenya 1 strip 1 semua, 1 strip 1, 1 strip 1 dan seterusnya. Nah, mulai 1 strip 2 ini bisa kita nanti masukkan ke dalam kolom fixed asset. Oke, sekarang kita masukkan yang current asset dulu nih. Berarti yang ini. Kode 1 100 sampai kode 1 strip 1900 ini. Oke, kita masukkan ke sini. Ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kemudian nilainya kita ambilkan nilai di neraca lajur ini di kolom neraca, berarti yang ini. Berarti mulai dari sini ya. Ya, berarti yang ini. Nah, ini ke atas. Berarti ini kita ambil, kemudian sampai sini ya. Untuk ini juga nih. Berarti yang ini. Nah, ini ada sisi kredit untuk allowance for doubtful debt. Maka nanti di neraca untuk memasukkannya dia harus dikasih tanda min karena dia kontra dengan saldo normal untuk harta lancar. Ya, berarti kita masukkan nilainya di sini. Kita masukkan sini. Perhatikan untuk allowance for doubtful debt ini. Di sini kita memasukkannya tanda min, menggunakan tanda min karena dia kontra saldonya dengan saldo normal dari harta. Sehingga jika ini kita jumlah, maka ketemulah di sini jumlahnya itu sebesar 1.557.915.000. Nah, itu untuk current asset. Kemudian yang kedua kita masukkan yang kategori fixed asset. Jadi yang tadi yang dua tadi kita masukkan situ. Fixed asset itu adalah kode 1 strip 2, berarti yang ini. Nah, ini masuk kategori fixed asset. Untuk lebih jelas sebenarnya kalian bisa gunakan atau bisa kita lihat di daftar akun di soal di awal yang masuk kategori fixed asset itu apa saja gitu. Bisa kalian lihat di situ. Nah, di sini untuk fixed asset itu adalah kode 1 strip 2. Berarti ada dua akun di sini, ada equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Nah, ini kita masukkan ke sini akunnya. Nah, kemudian nilainya ini kita ambilkan dari nilai neraca di kolom neraca lajur nih ya. Di sini berarti yang ini dua, ada saldo debit, ada saldo kredit. Berarti yang saldo kredit ini nanti menulisnya menggunakan tanda min untuk yang 17.750 ini. Ya, kita gunakan tanda min untuk yang 17 juta. Nah, karena dia saldonya kontra dengan saldo normal harta, sehingga di sini jika kita hitung equipment and cost dikurangi dengan akumulasinya itu sebesar
45.550.000, sehingga jumlah harta lancar ini diketambah dengan harta tak lancar atau nilai harta current asset ditambah dengan jumlah nilai fixed asset itu ketemu hasil 1.603.465.000. Seperti itu. Itu untuk kolom harta atau aset. Sekarang kita akan coba masuk ke kolom current liability atau kolom hutang plus modal ke sini. Nah, sama dengan harta bahwa hutang pun ada dua kategori, ada current liability atau ada hutang lancar dan hutang tak lancar atau hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Oke, sekarang untuk masuk dalam kategori harta lancar, hutang lancar atau yang masuk dalam kategori current liabilities, kita lihat di sini di neraca lajurnya. Bahwa di neraca lajur itu ada kode 2, berarti dia ada kode hutang, berarti yang ini. Nah, yang ini kita masukkan. Perhatikan. Untuk kode hutang lancar itu adalah kode yang awal 2 kemudian strip 1. Perawalan dari kode 2 itu 1, 21, 21, 21, dari 2100 dari account payable sampai 21600 PPN income, ini adalah masuk kategori hutang lancar atau hutang jangka pendek. Sedangkan untuk yang 2 strip 2 itu masuk kategori hutang jangka panjang atau ini ada Bank Permata Loan nih. Oke, sekarang kita input dulu yang masuk dalam kategori hutang jangka pendek atau hutang lancar atau biasa dalam akunnya disebut dengan current liability. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan baru kita input saldonya. Ini bisa kita ambil di kolom neraca di neraca lajur, berarti yang ini. Kita ambil yang ini, berarti mulai dari sini ya, perhatikan nih ya, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, ini kita pindahkan ke laporan neraca di sisi hutang sini, kita masukkan sini. Nah, oke, sehingga untuk saldo PN outcome dan PN ini memang kosong di sini. Kita lihat di sini dia memang kosong, dua akun ini, makanya di sini juga kosong. Oke, sekarang kita jumlahkan untuk nilai hutang lancarnya di sini. Ketemulah nilai hutang lancar sebesar 809.531.500. Ini untuk current liabilities. Nilainya adalah 809 juta sekian. Oke, sekarang untuk hutang jangka panjangnya. Kita masukkan di sini tadi hutang jangka panjang, di sini hanya satu akunnya ya, di sini hanya Bank Permata Loan. Nah, di sini berarti kamu tulis hanya di sini di long term liabilities hanya kita masukkan akun Bank Permata Loan. Nilainya di sini langsung kita input ke sebelah kanan karena hanya satu akun. Sehingga ketemulah untuk current liabilities 809 juta sekian, long term liabilities itu 285 juta sekian, dan yang terakhir adalah kita input atau masukkan berapa modal. Nah, modal yang kita input di dalam neraca ini itu adalah modal akhir. Nah, karena modal akhir berarti kita ngambilnya di laporan perubahan modal ini. Jangan modal yang ada di neraca lajur. Ya, bukan modal ini yang kita ambil, tetapi nilai modal yang kita dapat dari laporan perubahan ekuitas, berarti yang ini kita ambil modal air ini. Nah, modal air ini kita input ke kolom neraca di raka kapital, sehingga di sini ketemulah nilai untuk modal 508.933.500, untuk long term liabilities 285 juta, dan untuk current liabilities itu 809.531.500. Sehingga ini kita jumlahkan, ketemulah nilai di sini untuk akun harta untuk akun hutang plus modal itu 1.603.465.000 sama dengan nilai hartanya. Nah, jika sudah seperti ini berarti ini sudah benar untuk menyusun laporan neraca. Oke, saya rasa cukup. Pertemuan kali ini hanya cukup untuk neraca. Untuk laporan arus kasnya kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.